anatomi panggul. Panggul terbagi menjadi dua bagian, keras dan bagian lunak. Bagian lunak terdiri dari ligamen dan otot. Bagian keras terdiri dari tulang panggul. Namun saya akan membahas tentang bagian keras tulang panggul saja. Tulang panggul terbagi menjadi tiga bagian, yaitu oskosai, osakrum, oskosigi. Oskosai dibagi menjadi tiga bagian juga, yaitu os ilium, os isium, os pubis. Os ilium terbagi menjadi 6 bagian, yaitu kristal iliaca, spina iliaca anterior superior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior superior, spina iliaca posterior inferior, yang di sini linea terliminalis. Isium dibagi menjadi 6 bagian juga, yaitu tuber istiadikar, spina istiadikar, istiadikar isisura mayora, istiadikar isisura minora, foramen occurato, acetabulo. Selanjutnya os pubis, simfisik pubis, tepi atas pubis, tepi bawah pubis, arcus inferior pubis, arcus inferior pubis, dan arcus yang berbentuk segitiga. Selanjutnya os sacrum terdiri dari 3 bagian, yaitu promontorium, foramen sacra iliaca yang berlubang ini, dan selanjutnya artikulasi sacralis di sini. Dan yang terakhir adalah oskosigi. Oskosigi terdiri dari 3-4 ruas tulang dan akan menvisibel memanjang 1-2 cm. Jadi di sini kita akan membahas tentang reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih reproduksi pada wanita? Jadi sistem reproduksi pada wanita itu sistem fologis yang terjadi dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berkembang biak pada wanita. Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi beberapa bagian lagi. Yang pertama kita bahas ini adalah tentang genitalia. Nah, di sistem reproduksi wanita ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama kita bahas ini adalah tentang genitalia. Di genitalia ini ada 2 bagian, yaitu genitalia eksternal. Yang kedua adalah genitalia internal. Genitalia eksternal bisa dilihat kan gambarnya. Jadi genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tampak dari luar. Apa saja sih yang terdiri dari genitalia eksternal ini? Jadi genitalia eksternal ini ada pubis, klitoris, uretra, vagina, labia mayora, labia minora. Dan yang terakhir adalah anus. Nah, di genitalia eksternal ini juga ada 2 kelenjar Bartholin dan kelenjar Schenck. Kelenjar Bartholin berada di sisi vagina. Di sisi vagina. Dan fungsi kelenjar Bartholin ini untuk melumasi vagina, dan kelenjar Schenck berada di samping
uretra di sini, di samping uretra, di samping uretra. Juga menghasilkan selaput ke lendir. Genitali internal, pertama-tama apa sih genitali internal itu? Nah, genitali internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar, artinya dia berada di dalam genitalia internal, terdiri dari uterus. Uterus ini bisa disebut rahim. Bisa disebut rahim. Ini dampak disampingkan sel telur yang sudah dibuahi menjadi janin atau siap untuk dilahirkan. Di sini lagi ada ovarium. Di sini ovarium. Ini adalah ovarium. Tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti estrogen dan hormon kosterol. Dan selanjutnya tuba Fallopi. Ini tuba Fallopi. Nah, di tuba Fallopi ini sebagai jalur sel telur dari ovarium. Ovarium menuju uterus. Saat terjadinya ovalasi ovarium, ini juga terdapat pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Lalu selanjutnya ada serviks di sini. Serviks ini tempat terbentuknya suatu kelendir untuk menentukan membantu sperma untuk melalui vagina.